ketika sakaratul maut, apa kata Rasulullah? Timpakan semua rasa sakit sakaratul maut untukku agar umatku tidak merasakan. Itu begitu cintanya Rasulullah. Terus bagaimana cinta kita kepada Rasulullah untuk membalas cinta ini? Ketika mempunyai rasa memiliki, maka dia akan melindungi apa yang dia miliki. Bahkan dengan nyawanya. Betul, Pak? Betul. Benar, serius gitu. Karena kenapa? Saya seorang suami. Saya bisa bicara begini kenapa? Karena saya ngalamin sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Bagaimana rasa memiliki, rasa melindungi itu ada. Jadi berbanggalah ibu ketika suami ibu itu galak. Ibu, betul. Kenapa? Karena gak ada orang yang berani menggodain itu. Betul ibu? Bersyukur punya suami galak. Ada nggak ya suami yang galak di sini? Nanti begitu pulang, ya begitu pulang bapak, ini ya gitu. Ternyata galaknya bapak itu untuk melindungi aku. Benar bu? Ini seperti itu beneran. Jadi kalau sudah merasa memiliki, akan ada rasa untuk memiliki dan melindungi. Demikianlah dengan agama kita. Makanya kalau kita lihat sirah-sirah Nabawi, Rasulullah dikasih pupnya onta, Rasulullah nggak marah. Fatimah, putri kesayangan Rasulullah, menangis membersihkan tai onta di punggung Rasulullah. Rasulullah menenangkan Fatimah. Ketika Rasulullah dihina oleh musuhnya, Aisyah itu, Bunda Aisyah, itu ngomel. Kata Rasulullah, tenanglah Umairah. Apa Umairah? Apa? Pakai shadow? Apa? Merah pipi ya. Tapi kalau Bunda Aisyah itu alami bu, tidak dikasih lipstik, kemudian diusap. Memang kulitnya memerah. Jadi ada orang Arab yang cantik itu memang kulitnya memerah. Dan orang-orang yang putih biasanya memerah. Nah, saya ini agak memerah. Karena saya agak putih. Ditambah sama sinar. Capek ibu, makanya memerah wajahnya. Jadi tadi kita habis olahraga dorong-dorong mobil. Biasanya sini jam setengah. Berarti masih ada 5 menit lagi. Tuh, materinya udah habis ini bu. Gimana bu ceritanya? Aduh, kalau kemarin bisa panjang karena kita diulur. Nah karena sekarang diperpendek, udah habis materinya. Gimana ini? Berarti kita ngerumpi aja lah ya. Nah, ya, jadi gitu. Kalau kita dengar kembali kepada Rasulullah, kita mendengar bahasanya Rasulullah itu kalau dihina dirinya itu nggak apa. Tapi kalau dihina tentang Islamnya, Rasulullah marah. Karena umat Islam juga banyak kita temuin begitu sabarnya, termasuk saya ibu. Saya ini kalau diajak berantem sama orang nggak mau saya, gitu. Kecuali terpaksa bu. Saya udah nggak tahan baru itu. Kenapa? Dipikir berantem itu ya menang ya bonyok, gitu kan. Kalah apalagi. Nah menang belum tentu, ngapain ribut kan gitu. Kalau saya prinsipnya gitu. Nah, tetapi kalau agama yang dihina, darah mendidih. Dihina gitu. Ya, jadi hati-hati nih orang-orang yang biasanya suka melihat Muslim itu sabar, jangan pernah senggol agamanya, kan gitu. Karena sense of belonging, rasa memiliki. Nah, rasa memiliki ini pun akan nantinya menjadikan kita akan memenuhi apa yang diingini oleh sang sesuatu yang kita cintai. Jadi kalau kita menikah dengan istri, apa maharmu sayang? Ya, ada yang bilang gitu. Apa maharmu sayang? Wahai adinda yang begitu menawan, jika aku pinang engkau, apakah maharmu? Pernah begitu?
Ya kurang lebihnya kan begitu ya. Bapaknya nggak puitis ini ceritanya. Bagus istri saya nggak bawa ke sini. Kalau enggak dibilang habis sendiri aja nggak puitis ngelamar saya katanya. Jadi apa yang diinginkan oleh calon istri maka akan dikasih, betul. Karena mencintai, ingin memiliki. Nah, begitupun dengan Islam. Ketika kita memiliki Allah, kita memiliki Islam, kita mencintai Islam, mencintai Allah, maka kita akan sangat takut untuk membuat Allah itu marah. Kita akan hati-hati untuk membuat Allah itu tidak suka kepada kita. Dan kita akan mati-matian mengejar ridhonya Allah. Apa yang Allah perintahkan akan kita kerjakan. Apa yang Allah inginkan akan kita kerjakan. Apa yang Allah cintai akan kita kerjakan. Bahkan saya kalau hitung-hitungan selalu mengusahakan bisa diganjil. Kenapa? Karena ada hadis Allah itu satu, artinya ganjil. Dan Allah menyukai yang ganjil. Allah itu tunggal. Kayak gitu ganjil. Dan Allah mencintai yang ganjil. Bahkan banyak lagi Rasulullah itu mencintai umatnya. Bahkan ketika Rasulullah itu wafat, ummati dari umatnya. Terus apakah kita tidak mau mencintai Rasulullah? Sedangkan Rasulullah ketika mau wafat, yang dipikirkan bukannya diriku. Bahkan ketika bertanya kepada malaikat maut, wahai Israel, beginikah rasa sakitnya ketika sakaratul maut? Apa kata Rasulullah? Timpakan semua rasa sakit sakaratul maut untukku agar umatku tidak merasakan. Itu begitu cintanya Rasulullah. Terus bagaimana cinta kita kepada Rasulullah untuk membalas cinta yang begitu besar? Disunnahkan nama Rasulullah begitu keluar rumah kaki kanan dulu, keluar masjid kaki kiri dulu, masuk ke WC di kaki kiri dulu, keluar juga memuji Allah, masuk menyebut nama Allah. Masya Allah dalam hidup dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.